Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku, para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman penyuluh agama dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya Ustadz Imam Supardi KMP SOSI Korcam Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Berati Bimas Islam Kemenak Kabupaten Grobogan akan menyampaikan bagian kedua tutorial yang berkaitan dengan EPA atau penyuluh agama yang sedang kita proses, kita lakukan di saat-saat sekarang ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di bagian pertama, yaitu proses untuk kita bisa masuk mendaftar sehingga sampai kepada kita mendapatkan NIPA atau nomor induk penyuluh agama dan mendapatkan password. Pada kesempatan kali ini di bagian kedua saya akan meneruskan dan menjelaskan. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk lebih menyederhanakan dan membantu Bapak Ibu dalam rangka untuk bisa masuk dan ikut di dalam EPA atau penyuluh agama. Bapak Ibu, sebelum kita masuk login, maka saya ingatkan untuk selalu kita siapkan data-data awal yang akan kita masukkan untuk mengisi proses selanjutnya. Data-data awal itu yang harus kita siapkan adalah yang pertama, data diri kita, identitas kita, alamat kita, kemudian lulusan kita, jurusan kita, sehingga kita tidak akan kebingungan untuk memasukkannya. Tapi saya kira kalau yang ini lebih mudah. Yang kedua, yang harus kita siapkan adalah data yang berkaitan dengan kelompok sasaran atau majelis taklim binaan kita. Itu harus kita siapkan, siapa yang menjadi ketuanya, kemudian nomor HP yang bisa kita hubungi, yang bisa dihubungi, itu harus kita siapkan sehingga nanti akan lebih cepat. Yang ketiga, yang harus kita siapkan data terlebih dahulu adalah dokumentasi foto sertifikat diklat kita yang telah kita ikuti, yang nanti untuk kita sertakan di dalam file riwayat diklat. Nah, perlu kita ketahui untuk dokumentasi foto sertifikat diklat kita ini biasanya melebihi dari 300 KB. Sedangkan yang diminta di dalam akun nanti untuk kita masukkan itu harus di bawah 300 KB atau tidak boleh lebih dari 300 KB. Maka cara yang kita lakukan ada beberapa cara. Yang pertama adalah foto itu harus kita kompres terlebih dahulu. Kemudian ada juga cara lain yang kita tidak perlu dengan cara mengkompres, tetapi dengan cara kalau kita punya aplikasi foto blender, ini yang saya gunakan, itu bisa kita gunakan untuk memperkecil resolusi dari gambar itu sehingga nanti akan bisa masuk ketika file itu kita masukkan. Oke, itu. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa, rekan-rekan penyuluh agama Islam dimanapun berada, selanjutnya kita masuk ke dalam pengisian, yaitu setelah kita kemarin terdaftar dan menerima NIPA serta password, maka kita masuk login. Login itu ketika kita klik, maka kita memasukkan nomor induk penyuluh kita dan kemudian passwordnya. Nah, kemudian itu sudah, maka akan muncul atau akan keluar akun dari kita. Yaitu akun itu kalau di dalam HP Android akan berbeda tampilannya dengan ketika kita menggunakan laptop. Kalau di dalam HP Android yang kita punya, tampilannya adalah di atas itu ada garis 3. Nah, garis 3 itu kita klik atau dalam bahasa Jawanya kita dudul gitu, kita klik, maka di situ akan menampilkan beberapa gambar tentang beranda, profil, kinerja, download, dan file. Tapi kalau kita menggunakan laptop atau komputer, maka akan langsung ada tampilan berurutan: beranda, profil, kinerja, download, dan file. Maka proses
Yang kedua ini adalah profil. Profil kita klik atau kita arahkan kursor kita ke profil itu. Di situ akan muncul tulisan data umum, kelompok sasaran, kemudian pengalaman diklat. Nah, inilah bagian kedua yang saya sampaikan. Data umum ini berisi tentang data-data dari penyuluh yang bersangkutan. Nanti kita isi sesuai dengan permintaan yang ada di dalam data-data tersebut. Setelah semua kita isi secara komplit, maka jangan lupa, saya ingatkan, jangan lupa simpan atau klik simpan. Kalau kita sudah klik simpan, maka akan ada laporan atau konfirmasi kita tersimpan. Oke, tersimpan. Setelah data umum kita isi, kemudian sasaran kelompok. Sasaran kelompok, kebetulan saya sudah masuk, sudah saya isi. Ingat, data yang harus kita siapkan tadi, yaitu apa nama majelis taklim kita, siapa ketuanya, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, jangan lupa, kita punya 2 majelis taklim binaan. Maka itu kita isi satu persatu, jangan 2 sekaligus. Kita isi nomor 1 dulu siapa, namanya apa. Kalau sudah komplit, kita simpan lagi. Kita simpan. Setelah disimpan, baru kemudian kita klik lagi plus biru yang ada tulisannya tambah sasaran umum. Nah, di situ kita isi majelis taklim kita yang kedua. Nah, setelah komplit kita isi, maka jangan lupa lagi simpan. Nah, dengan begitu maka insya Allah 2 majelis taklim binaan kita itu akan tersimpan. Nah, sasaran umum atau sasaran kelompok ini ada berbagai macam, ada yang majelis, ada yang yayasan, ada yang kelompok. Mungkin kalau dari agama lain selain Islam itu ada yang berupa yayasan atau kelompok. Kalau yang di teman-teman Muslim atau agama Islam itu majelis taklim biasanya. Nah, setelah itu selesai, maka kemudian kita lanjut kepada pengalaman diklat. Pengalaman diklat ini kita tinggal mengisi, yaitu tentang tahun berapa kita mengikuti diklat, kemudian nama diklatnya apa, kemudian lembaga yang kita ikuti dalam rangka menyelenggarakan diklat itu apa gitu. Setelah itu semuanya, lalu kemudian file sertifikat diklat yang kita terima itu dimasukkan. Jangan lupa, tadi sudah dikompres atau pakai foto blender juga bisa, tidak boleh melebihi dari 300 KB agar bisa masuk. Nah, setelah itu semua kita lakukan proses itu, maka kita simpan kembali. Maka dengan begitu, ketika kita mengarahkan kursor kita ke profil, maka kita bisa melihat data umum kita. Di situ tertampilkan data kita semua. Nah, kemudian kita bisa melihat lalu kelompok sasaran kita juga akan tertampilkan. Misalkan ini saya majelis taklim 1 Maulidur Rasul Darul Firdaus. Kemudian yang kedua majelis taklim Hidayat Nisa Fatihat Muslimat NU. Nah, ini akan ada. Lalu kemudian pengalaman diklat juga begitu. Pengalaman diklat yang kita lakukan di situ tertera, kemudian sertifikat yang sudah kita unggah, ketika kita klik juga akan muncul sertifikat foto tadi. Dan insya Allah kalau sudah itu berarti kita sudah lengkap untuk masuk terdaftar, kemudian profil-profil kita, dan baru kemudian pada tahap selanjutnya adalah mengerjakan laporan kinerja kita. Dan ini akan saya sampaikan di tutorial yang ketiga atau bagian ketiga. Yang penting kita sudah masuk di pendaftaran, sudah mengisi profil, sudah mengisi data umum, sasaran kelompok, dan riwayat diklat yang kita ikuti. Selamat bekerja, kita jalankan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, tutorial ini dalam rangka untuk membantu dan lebih menyederhanakan agar Bapak Ibu di dalam mengisi EPA tidak kebingungan dan akan lebih mudah kita melaksanakannya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Ustadz Imam Suparti KMP SOSI, Korcam Biro Agama Islam KUA Kecamatan Berati, Masih Islam Kemenang dan Berbukan. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Segala kebaikan dari Allah, kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.